Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til illa ulul albab wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nada'tum min nadrin Allah ya'lam wa ma lil-zalimina min ansar in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Yasta'in ala wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina amma ba'du sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak hadirin hadirat jamaah Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuran atas segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak memiliki apa-apa, sama Allah yang Maha Kaya dikasih. Ada yang kita minta dikasih, ada yang tidak kita minta juga tetap dikasih. Kita tidak pernah tahu kebutuhan kita akhir. Maka begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua tidak menjadi hamba-hamba yang kufur nikmat. Kufur itu sama orang yang kafir. Kafir itu subur-suburnya dipancing sedikit untuk hal itu dapat. Diajak puasa mudah sekali. Diajak sedekah mudah sekali. Diajak zikir cepat sekali. Ada pengajian datang. Ada ini datang. Dan puncak daripada ketaatan kita itu kebanyakan di bulan Ramadan. Itu kalau bicara waktu. Kalau bicara tempat, bicara tempat nih ya. Ya semoga kita semua nanti dapat kesempatan ibadah haji dan umroh ya. Kalau sudah di tanah suci tidak kepancing juga, kayaknya perlu ke planet Neptunus untuk bisa taat sama Allah lebih. Kalau sudah di tanah suci, ya pada baik dengan tidak di sana. Terus ketika Ramadan sama dengan di luar Ramadan, itu tanda tanya besar. Itu. Karena hati kita, situasi kita nih, hati ini menentukan ketaatan kita mudah atau tidak. Waktu itu menentukan, tempat itu menentukan, teman-teman itu menentukan. Makanya kalau kita mau belajar taat di awal-awal itu harus berjamaah, sulit sendiri-sendiri. Kita dulu kalau di pondok itu mesti kita punya teman, kita bestie kita. Aduh, saya kalau mau puasa sunat sendiri ini agak berat nih. Saya ajak 1-2 orang, kita ajak, dia ngajak saya ngajak dia, saling nguatin. Ayo sahur bareng, ayo buka bareng, patungan sama-sama 2.000, beli es teh. Penting sudah terus bisa jalan. Ayo ada yang sholat bareng, ada yang ngaji bareng, terus diajak. Nah begitu kita nih di sini ya, kita mungkin nggak 2-3 orang, alhamdulillah banyak nih. Tetap saling menguatkan ya. Hati itu tentukan pekerjaan kita. Kata Ibnu Athaillah bahwasanya keadaan dan kondisi hati kita itu menentukan amal kita. Coba Pak Ibu pikir-pikir, ada kalanya kita tuh lebih senang puasa daripada
sholat sunnah. Ada kalanya begitu. Oh, kayaknya saya puasa sunnah dah. Tapi ada kalanya nanti Bapak Ibu lebih suka sholat sunnah pada puasa. Aduh, kayaknya kerjaan saya susah nih kalau godaan banyak. Saya puasa sunnah. Ada kalanya tidak suka puasa sunnah, tidak suka sholat sunnah, tapi zikirnya lagi kenceng-kencengnya. Itu ternyata ditentukan atau dipengaruhi oleh kondisi hati kita. Hati kita tuh sedang butuhnya apa, sedang senangnya apa, sedang demennya apa, itu dipengaruhi daripada hati. Jadi makanya ada kalanya kalau ngelihat teman kita lagi puasa sunnah misalnya, teman kita tidak puasa, husnuzonnya itu begini, bisa jadi dia sedang punya amalan lain. Jangan harus sama kita, sunnah, sunnah. Ketemu dia, sok paling suci, sok paling bersih, seakan-akan kunci surga sudah di tangan kita. Jangan-jangan kebalikannya, dia juga ngelihat kita kayak gitu. Ayo kita ke majelis taklim, enggak. Hendaknya itu ditangkap sama temennya, padahal dia nggak tahu orang ini adalah rajin puasa sunnah. Oh, nggak pernah ngaji ya. Terus yang ada adalah saling suuzon. Jadi masing-masing kita itu kadang beramal sesuai dengan kondisi hati kita. Nah ini pentingnya. Maka usi nafsi asupan, ya asupan itu kan makanan gitu. Asupan itu jangan hanya dipikir asupan jasmani saja. Kita mikirkan kadang, saya nggak mau makan nasi nih, saya ganti pakai ubi, saya ganti pakai jagung, saya ganti pakai ini, bagus. Tetapi asupan hati yang masuk juga itu penting. Jalan masuk asupan hati itu lewat pengajian, ya, lewat zikir, ya, lewat membaca Al-Quran, itu lewat doa-doa, itu berarti sedang mengisi, mengecas hati kita. Jangan hanya dipikirkan, kalau nggak saya sarapan pasti saya lapar. Kalau saya nggak makan siang kelewatan nanti saya mah. Kalau nggak saya makan malam mah susah. Silahkan itu kebutuhan jasmani. Tetapi manakala hati kita juga butuh asupan, butuh nutrisi, butuh gizi, ya kita harus isi, cukupi nutrisi itu dengan pengajian. Masa Allah kasih seminggu nih, 7 hari, mohon maaf, 1 hari aja nggak bisa kita luangkan untuk pengajian. Padahal nggak nyampe sejam itu, ya 1 hari, 1 kali dalam seminggu. Syukur-syukur yang bisa menghadiri pengajiannya di sini, di sana, bagus. Oke, saya bisanya seminggu sekali, kurang itu masih. Ya kita bayangin kalau makannya seminggu sekali kan kurang. Gimana tuh zikirnya? Nah, kalau sholat nggak usah dihitung ya, sholat itu kewajiban. Zikir ada sholat itu tahan dulu sebentar. Oh, saya harus kerja, harus cepat, harus ke pasar. Pas jalannya itu zikir, pas nyiapinnya itu zikir, pas lagi ininya itu zikir, terus zikir. Itu menutrisi, ngecas. Ini tadi saya 5:30, ini mic ini saya cas, karena saya takut ketika ngomong mati. Sebegitu khawatirnya kita sama benda elektronik. Nah gimana kalau pas ini kita pakai mati? Bensin, yang bagi motor itu, bayangin, udah setil gagah, pengen kondangan, habis bensinnya. Nggak guna punya motor, nggak guna punya mobil. Jadi asupan-asupan itu menjadi penting dan itu mempengaruhi daripada amalan kita. Maka kondisi hati kita harus nyaman. Dikatakan oleh beliau, al-a'malu suratun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Ya. Kerangka amal ya, itu nyata. Ya. Perbuatan itu nyata, sholat, ya, puasa, zikir, nah, ini semua nyata, kayak bangunan konkret, ya, berdiri tegak. Tetapi ruhnya, pondasinya itu adalah ikhlas. Ikhlas. Makanya bab ini tadi dikatakan sebagai al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu adalah ruhnya amal. Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas? Bapak Ibu sudah sangat paham, kita sudah sering dengar. Tapi izinkan yang menyampaikan apa yang disampaikan adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ikhlas itu kata beliau ibarat sinyal HP itu ada sinyalnya, dirasakan dia ada tapi dipegang dia nggak bisa. Sinyal orang itu kalau sudah ikhlas berbuat itu mesti berasa sama yang menerima.
Tidak perlu dia bilang saya ikhlas ya, saya ikhlas ya, ikhlas ya, ikhlas, ikhlas. Tanpa diucapkan dia ikhlas, kalau emang dia ikhlas benar, orang yang menerima, yang berhadapan dengannya itu akan tahu orang ini ikhlas. Karena ikhlas itu ibarat sinyal, tidak mesti dapat diraba, apalagi tidak bisa dipegang, tapi dirasakan wujudnya. Ya. Ini live ini, ya, saya seperti bisa live ini karena ada jaringan wifi. Sekarang tunjukkan saya, wifi itu mana wifi? Angin itu, tangkap angin itu, anget angin. Tak nampak, tidak bisa kita untuk bukep dia, tapi kita berasa. Ya, jadi ikhlas itu ibarat jaringan, ibarat sinyal yang nyata, terasa, tapi tidak selalu mesti harus bisa dilihat, diraba, dan ditangkap. Ini ya, jadi al-ikhlas ruhul amal. Sedangkan kalau ikhlas itu bicara tentang niat. Nah, niat ini, makanya ada nawaitu. Saya dulu pernah ada pasangan muda-mudi, saya nggak tahu dia sudah menikah atau tidak, ke Gunung Rinjani. Ada tulisan papan itu, nawaitu Rinjani with you. Jadi saya niat pergi ke Rinjani dengan kamu, kurang lebih begitu. Saya nggak tahu dia udah nikah bulan madu atau pre-wedding, pokoknya. Ternyata kata-kata nawaitu ini sudah bergeser maknanya, tidak hanya terkait masalah ibadah yang mahdoh, yang sholat, puasa, sholli, atau nawaitu wudu'a, nawaitu i'tikaf. Baca doa i'tikaf belum tadi nih? Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu i'tikaf, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada aja cara Allah ngingetin kita itu ada. Allah, ya. Jadi nawa itu sudah berubah, bergeser, tidak hanya masalah ibadah, masalah nawa itu, saya niat. Maka niat dalam ibadah, kalau amal, ini amal ya, apa namanya, ikhlas itu sebagai pondasinya, sebagai ruhnya yang menggerakkan, maka niat itu sebagai bensin, sebagai bensin. Bensinnya itu menggerakkan, dia menjalankan. Untuk apa kita beramal? Untuk apa kita berbuat? Yang dikutip oleh Ibnu Athaillah dalam bab ini adalah ketika menafsirkan surat Al-Fatihah ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini simple banget, hafal banget, sering banget kita ucapkan, kita hafalkan, kita paham artinya. Nah, tapi sebelum itu yang ingin sedikit mengupas sedikit saja apa yang dibacakan oleh Syekh Oya tadi mengenai yu'tal hikmata may yasha, man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau memberikan hikmah ya, kepada siapapun, orang itu pasti beruntung. Orang kalau dikasih kekayaan, bisa jadi dengan kekayaan itu malah mencelakakannya. Bisa jadi malah menjerumuskannya, bisa jadi dia teledor, dia tertipu, terpedaya, terhina gara-gara harta. Banyak orang terhina gara-gara harta, punya harta tapi hina cara menggunakannya sehingga terhinalah dia. Banyak orang juga celaka gara-gara jabatan. Ganteng, cantik, itu idaman semua orang, tapi banyak orang yang tergelincir gara-gara ganteng dan cantik. Tapi kalau Allah sudah ngasih hikmah, faqad utiya khairan katsiran, maka Allah seakan-akan telah memberikan karunia yang besar, kebaikan yang banyak, yang berlimpah tumpah ruah. Hikmah itu apa, Baik? Hikmah itu adalah bagaimana kita bisa mengkondisikan hati kita dalam setiap keadaan. Ketika sedih ada hikmahnya, dia bisa memetik hikmah. Ketika bahagia dia bisa ngambil hikmah. Ketika ada musibah dia bisa ngambil hikmah. Karena memang hidup ini, ya, insyaallah, tabarakallah, adalah darul imtihanat, adalah rumah atau tempat ujian. Ya, semua kita ini punya ujiannya masing-masing, fix. Tanpa kita harus akui, kita sudah kelihatan orang yang punya banyak masalah. Punya masalah keuangan,
masalah keuangannya beres, kesehatan katanya aku. Keuangan kesehatan beres, masalah keluarga. Masalah keuangan kesehatan keluarga, masalah ini terus. Satu sembuh, tambah lagi yang lain. Pokoknya selama kita hidup pasti ada. Maka kita akan melihat bahwasanya hikmah itu menjadi sesuatu yang penting dan bisa menempel pada setiap keadaan. Nah, makanya kita minta seolah ya Allah kasih saya hikmah biar bisa mengambil atau menjadi tenang dalam hidup ini. Ya. Ada masalah, ada hikmahnya. Ya, Allah ya. Istighfar kita diistighfari balik sama orang. Maunya ya sulit kadang bilang istighfar yang benar-benar tulus, ya mulus. Kadang ada aja nadanya tuh. Ya. Saya pernah cerita tentang Imam Sudes sebelumnya. Sudah ya. Imam Sudes itu orang tuanya Pak Haji. Imam Sudes ya, insyaallah. Beliau tuh masih kecilnya mungkin agak nakal begitu. Jadi ketika ibunya tuh nyiapkan makanan, orang Arab kan di padang pasir gitu. Imam Sudes tuh ngambil makanan, ditaburin di makanan yang sudah siap disantap keluarganya. Kira-kira namanya sejanu, janu begitu itu kira-kira. Kira-kira apa kata-kata kalimat mutiara yang keluar? Kata-kata nama-nama hewan atau apa yang kira-kira keluar? Tidak pernah ya. Bayangin. Nama Raya seandainya Ryan, makanan sudah siap nih. Sudah ada gulai, rawon, semua nih. Tiba-tiba celup ya, pasir, garam, tanah, pakaiin sekop gitu. Kira-kira apa yang keluar? Iya sih. Kok jadi kalem sekarang? Perasaan kita bertetangga. Kita bertetangga loh. Kok berubah jadi kalem? Ya. Anggaplah kasar. Pelajaran daripada ibunda dari Imam Sudes bilang, ya Allah, anakku jadi imam Masjidil Haram, kamu semoga jadi anak soleh, berbakti sama orang tua, alim soleh. Dalam keadaan marahnya yang disebut adalah kata-kata doa. Coba kalau kita Mas yang kaki 4 disebut macam-macam, tapi itu manusia, tapi itu pelajaran jadi doa, makanya jadi imam beneran. Nah, saya kalau ada santri nakal tuh pegang kepalanya, sambil kita goret sedikit kan, sambil kita goret biar agak tegak gitu. Tapi kita doakan semoga jadi imam masjid, semoga jadi ini. Dia cengengesan, tapi kita nggak pernah tahu. Mbah Maimun Zubair itu gurunya Gus Baha, sama kiai kami Hasan Abdullah Salam itu punya redaksi kalimat yang mirip lagi, tapi beda dikit, tapi maknanya sama. Kalau kita menjadi pendidik, kita jadi orang tua, ada kalanya kita capek, bosen, lelah ngelihat anak didik kita. Coba bayangkan saat lagi capek, lagi putus asa, kesel, marah, bayangkan suatu saat kita nanti di akhirat ditarik tangan kita sama murid kita, sama anak kita dikasih syafaat bantuan di akhirat. Bayangkan. Makanya beruntung yang jadi guru, yang jadi orang tua. Guru itu Supri muridnya berapa tuh? Ya, udah berapa angkatan, katakanlah 1000 orang misalnya yang pernah terdidik sama. Kita nggak pernah tahu dari 1000 itu berapa yang pernah betul-betul berubah asbab kita menjadi lebih baik, asbab kita menjadi pribadi yang lebih soleh, asbab kita. Bayangkan kalau ketika itu saat kita nggak pernah tahu, dia tarik kita, selamatkan kita dengan cara-cara tak terduga. Itu katanya Mbah Mun sama Kiai Hasan. Jadi kita ini ya beruntung, bersyukur kalau sempat menitipkan ilmu jariah, pernah ngajar. Ya capek itu buat biasa lah ya. Zaman sekarang ini para guru kita, guru orang tua kami di depan ini, insya Allah susah kadang jadi guru ya. Ada KPAI, ada perlindungan anak. Saya dapat video itu, bayangkan kalau saya guru-guru itu cuek. Ada orang berkelahi, murid berkelahi, ya. Karena kalau saya tindak nanti saya di penjara.
ada orang ngebully ditindak, saya dilaporkan. Akhirnya ada video parodi, ada murid berkelahi, gurunya lewat. Ada lagi ngapain, lanjut, sudah saya cuek ya. Karena mau cari aman, itu teguran, sindiran sebenarnya. Bahwasanya guru itu kadang perlu dikembalikan kepada hitohnya. Dia pendidik. Coba zaman kita ngaji dulu, remok jamak, ngaji dulu, remok jamak, ngaji dulu, remok jamak. Jadi berbuat baik, berbakti. Jadi berbuat baik, berbakti kepada orang abror. Kita semua nih insya Allah semuanya abror, karena hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Kalau kita masih menyembah Allah, masih iya karena abudu, juga menjadi mukor, jadi baru bangun tidur itu, oh ya tunggu sebentar, itu dikatakan orang pinter, minta sama orang begitu. Yang pinter siapa jadinya? Siapa yang pinternya? Nah jadi insya Allah, adapun kalau kita sakit, kita minta obat sebagai syarat, itu tidak masuk. Karena kalau kita minta air itu memang ada dalilnya. Ya, kita ke kiai, ke tuan guru minta air. Nah, biasanya orang-orang habis haji umroh itu biasanya, kalau ada sisa masih air zam-zam, Pak Haji Johdi, ada yang sakit pasti ada deh. Pak Haji dengan syarat, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kadang dimintain. Tapi kalau minta air itu juga pakai ukuran, minta air zam-zam segini. Ya namanya orang juga pengen ya, yang punya. Jadi kalau minta tuh ya pakai botol yang kecil gitu ya. Kalau dikasih segini, diisi segini kan kelopak, kasihan. Jadi kadang perlu untuk tahu diri. Minta jangan pakai yang besar. Dek kembali pada tangkak jadi nggak usah. Jadi muqarrabun, yang orang yang dekat sama Allah itu adalah yang mengamalkan wa iyyaka nasta'in. Al-abror adalah yang mengamalkan iyyaka na'budu. Yang baiknya mana? Dua-duanya baik dan semuanya harus dipakai. Tidak akan lengkap sempurna kalau hanya minta sama Allah tanpa ibadah. Sebagaimana tidak sempurna juga kalau hanya ibadah terus nggak minta. Kita ibadah itu biar kita juga bisa minta sama Allah, karena Allah adalah zat yang sangat suka untuk dimintai pertolongan. Gitu ya. Sedikit lagi nanti kita tambah. Azan dulu saja dulu. Apanya? Oh enggak apa. Apanya? Wifi. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Jadi ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu memang pelan-pelan sambil diresapi, direnungi bahwasanya kita hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun dan siapapun karena apapun, dan kita juga hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan kita bisa minta tolong kepada Allah karena memang Allah membuka dirinya untuk bisa dimintai tolong. Kita bisa beribadah karena memang Allah membantu kita. Coba Bapak Ibu, tidak dibantu sama Allah sekarang hadir ke situ nggak bisa. Buat saja hujan deras selesai sudah. Ya, buat hujan deras selesai. Ya. Atau banyak sekali ketika mau berangkat anaknya nangis, Bu ya, jangankan untuk datang ke sini, untuk bisa sholat saja, ya berdiri itu kalau enggak Allah yang gerakkan kita, yang membantu kita untuk mau bergerak itu susah. Makanya kalau kita sudah berhasil melakukan sesuatu ketaatan, cepat bilang alhamdulillah, karena memang sebenarnya kita sudah dibantu sama Allah, bukan karena kita hebat. Oh saya sudah haji 10 kali, bukan kita yang hebat. Oh saya tidak pernah sholat telat, sholat 5 waktu, bukan kita yang hebat. Allah memudahkan kita taat, Allah memudahkan kita untuk jalan selamat. Baik, jadi ada sebuah ibarat begini. Kalau kita nanam padi, ya, itu ada kemungkinan tumbuh-tumbuhan yang lain. Contohnya bisa saja rumput, gitu ya. Tapi kalau kita hanya tanam rumput, mungkin nggak tumbuh padi. Ayo, pertanyaan. Kalau kita tanam padi, ada kemungkinan tumbuh rumput di sekelilingnya, sekitarnya. Tapi kalau kita niat tanam rumput saja, nggak ada benihnya padi, ada nggak kemungkinan tumbuh padi di situ? Nggak ada. Itu ibarat amal soleh itu begitu. Amal soleh itu berbuat baik saja, kadang dikomentari. Komentar-komentar negatif itu ibarat rumput-rumput, parasit-parasit yang perlu dibersihkan dan tidak perlu dihiraukan sebenarnya. Artinya tidak perlu, tetap dicabut tapi nggak usah terlalu direken, penting gitu. Itu kalau amal soleh. Tapi kalau kita berbuat buruk, ibarat kita nanam rumput saja, tidak mungkin ada amal baik yang di situ. Jadi orang berbuat baik dikomentari itu sesuatu yang sudah dari sononya, sudah dari dulu ya begitu. Nabi Nuh diperintahkan buat kapal, ya, di tengah tempat yang sangat tandus, di ketinggian, dia dibilang orang gila. Rasulullah menyeru kepada tauhid, dikira penyihir, dikira orang gila. Nabi Ibrahim itu memerangi orang tuanya Azar, pembuat berhala, dia juga dimusuhi. Jadi kalau sudah berbuat karena Allah, bismillah, ikhlas itu tidak lagi penting di matanya penilaian manusia. Orang mau bilang begini, kita beribadah itu dilihat ya nggak apa-apa, nggak dilihat juga nggak apa-apa. Live ini nggak ada, ya nggak apa-apa. Rusak nih gangguan, nggak apa-apa lah. Live sendiri. Jadi emang begitu, kita sudah rencanakan, nggak bisa ya udah terjalan. Ya, dilihat tidak orang ikhlas itu cirinya, dilihat tidak dilihat tetap ini. Diumpat di sini ataupun dipuji dia nyari sama saja. Ya, kita mengapa? Jadi Bismillah ayat kita. Dan gimana tipsnya? Ya? Kita semuanya sedang belajar untuk ikhlas ibadah. Ikhlas itu beda sama ridho, yang sudah saya jelaskan. Ya. Kalau ada orang meninggal, terus dia bilang saya ikhlas, itu kurang tepat. Yang benar apa? Saya ridho dengan keputusan Allah. Saya ikhlas, kurang tepat. Ikhlas itu kaitannya sama ibadah yang kita persembahkan sama Allah. Saya puasa nih ikhlas karena Allah, saya sedekah nih ikhlas karena Allah, saya sholat ikhlas, itu ikhlas. Tapi kalau menghadapi takdir, menghadapi ujian, menghadapi musibah itu artinya ridho. Ya, itu beda. Ya, mirip perlakuannya tapi namanya itu, istilah itu berbeda. Jadi
Dan ketahuilah Bapak Ibu usin nafsi, orang itu hanya akan mengeluarkan apa-apa yang dari mulutnya itu apa yang di dalam hatinya. Jadi kalau kesehariannya itu hanya nyumpak saja, sangat mungkin di dalamnya itu isinya itu. Jadi orang itu hanya memuntahkan isi perutnya. Orang habis makan ikan, keluar mie, itu harus ditanya itu kira-kira makan mie-nya kapan. Bisa jadi 2 hari yang lalu karena memang mie itu pencernaannya lama. Tapi kalau dia dalam 1 bulan nggak makan mie, terus keluar mie dari perutnya muntah, nah itu aneh bin ajaib. Karena orang umumnya hanya akan mengeluarkan isi perutnya. Kita pun yang keluar dari mulut kita itu cenderung adalah bagian daripada isi yang ada di kepala kita, yang di hati kita. Ya, jadi usin nafsi, kita lihat nih, masalah hati itu banyak penelitian, ilmuwan mengatakan kesehatan hati itu juga mempengaruhi kesehatan fisik. Boleh percaya atau tidak? Ya, ada orang-orang yang kita lihat sampai usia 70, 80, 90 itu fisiknya luar biasa. Ya sama Allah dikasih nikmat sehat gitu ya. Itu bisa jadi salah satu faktornya mungkin karena hatinya. Itu manajemen hatinya itu menyenangkan. Kiai Hasan usianya 77. Masih main bola. 77 tahun. Masih main bola, enggak pakai tongkat, enggak pakai kacamata. Insecure gitu kan. Kita jadi apa ya, merasa wah 77 enggak kacamataan, jalannya tegap. Karena kita malu, kita murid malu, kita nanya, saya beranikan nanya ke ajudannya begitu. Apa rahasianya Pak Yai itu? Di Pak Yai itu makannya 3 kali. Tetapi pola makannya jelas. Kalau sudah daging hari itu pagi mau ditawarin, siang tawarin malam enggak disentuh lagi. Jadi sehari itu satu. Nah, kalau kita kan lain Bu Haji. Oh ya. Lain kita nih. Orang puasa sunat aja bisa batalin di sini. Memang di sini gubuk kita nih gubuk penuh syukur. Nih nyiwa, nih ini hitanan, ini wah banyak sekali dan gerus semua itu. Ya, di sini sana bebalung, di sini aduh itu yang godaan itu berat. Beliau itu konsisten, komitmen dan tidak es. Nah, es ini susah lagi. Ya, jadi masya Allah ya, apa-apa yang menjadi pantangan itu menjadi ujian kita. Jadi beliau polanya terus jelas salah satunya adalah hati qalbun salim yang menjaga biar tenang, biar tidak ruwet ya. Jadi masya Allah ya, begitulah hati berperan bagaimana kita beramal, bagaimana hati itu berperan dekat tidaknya kita sama Allah, itu kembali kepada hati kita. Maka usin nafsi wa iyyakum sering-sering ya, karena hati itu dalam bahasa Arab disebut qalbun yataqallab daiman, dia bergerak, berpindah, berubah, kadang yazid bita'ah, dia bisa menjadi sangat tinggi, jadi kuat karena ketaatan, kadang wayang kusu bil maksiyah, dan dia juga bisa terpecah, bisa rusak, bisa kecil, bisa melemah karena maksiat. Kalau kita sedang bermaksiat berarti hati kita sedang lemah. Kalau kita sedang taat, hati kita sedang kuat-kuatnya. Jadi memang hati itu karena pemiliknya adalah Allah, ya, minta sama penjaganya. Ya muqallibal qulub, wahai maha pembolak-balik hati. Ya. Orang sekarang bisa musuhan sejadi-jadinya, tapi kemudian bisa dekat sedekat-dekatnya itu ya hati yang berperan di situ, dan itu semua dalam genggaman dan kuasa Allah SWT. Minta ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati saya dalam
ketaatan dalam agamamu. Ini sudah itu dari doa kita tuh ya. Tsabbit qalbi ala dinik. Itu insya Allah kalau saya selalu di sujud terakhir ada doa itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Tetapkan hati saya ini dalam agama, dalam Islam dan dalam ketaatan. Kalau hanya ngaku Islam nggak taat, ya nggak sempurna. Atau ngaku taat tapi tidak berislam, itu juga tidak diterima. Ya. Buktinya nanti akan kita lihat di akhirat itu banyak orang yang non Muslim berderma, ya sedekah, infak atau apapun namanya itu hanya cukup diakui sebagai orang dermawan di dunia, tetapi tidak dapat ganjaran apa-apa di akhirat. Ya udah, dia ketika dia nuntut sama Allah, ya Allah saya dulu sedekah, ya udah dulu kan kamu sudah dianggap dermawan, mau apa lagi? Karena kamu nggak beramal lillah, ikhlas, ya nggak dapat. Nah, makanya Islam itu karcis bersyukur gitu ya. Kita nih sudah punya karcis. Karcisnya surga itu ya Islam syahadat. Tinggal mau milih mau masuk langsung atau mampir dulu. Naudzubillah ya. Gak apa-apa Ustaz, saya pengen study tour dulu ke neraka. Wah, jangan. Kita nggak akan mampu, nggak akan sanggup, nggak akan kuat. Satu hadis terakhir ya, Rasulullah pernah menjumpai orang yang kelak akan dimasukkan ke neraka terakhir kali. Dia bilang apa? Ini orang yang terakhir masuk surga apa? Yang terakhir masuk surga. Jadi ketika kan masuk surga itu ada dua. Ini singkatnya. Ada orang yang masuk surga tanpa mampir neraka. Ini harapan kita. Ada orang yang masuk surga tapi dipersik dulu di neraka. Macam-macam itu, ada yang sehari, ada yang 2 hari. Yang sehari itu 1000 tahun. Ada yang macam-macam. Orang terakhir ketika semua sudah digarap dan dimasukin ke surga. Dia bilang apa? Kamu dari mana? Dari neraka. Gimana rasanya neraka? Saya lupa. Padahal baru sedetik masuk surga. Nikmatnya surga menghapuskan 1000 tahun di neraka. Kebalikannya, Rasulullah nanya sama orang yang terakhir masuk neraka. Yang terakhir nih, yang terakhir, bukan yang pertama, yang terakhir. Terakhir ditanya, cepluk ditanya. Kamu dulu di dunia ngapain? Saya, udah banyak lah kenikmatan. Gimana rasanya? Saya lupa kenikmatan di dunia karena baru sedetik masuk neraka. Wah, coba itu bayangkan tuh. Jadi ini ngeri sekali ya. Jadi jangan pernah kita mau, jangan naudzubillah, kita minta doa masuknya tuh ya langsung gitu ya, jalan tol. Nggak usah. Makanya doanya tuh jangan Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah saja. Kalau saya doanya bisa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bi ghairi hisab, tanpa hisab, wala sabiqu adzab, tanpa dihisab dulu, tanpa sabiqu adzab, tanpa diazab dulu. Nah itu. Nah, berharaplah itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, jika kelewatan mohon maaf, dan baik dan benar dari Allah Rasulnya semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah jelas ya? Kita tetap bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.